Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi Camtasia kita tempo hari yang lalu. Dan untuk kesempatan kali ini kita numpang di channel Minang Basile karena sesuatu dan lain hal. Oke, sebentar, saya kirim dulu linknya. Ya. Oke, jadi silakan bergabung ya. Ini kebetulan live kita nih ya. Dan ya terpaksa di apa nih kita numpang di channel Minang Basile ya karena channel PT IKA sedang dalam peninjauan. Channel Petik Project ya maksudnya sedang dalam peninjauan. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja ke materi. Mudah-mudahan ini apa cukup jelas ya suaranya. Saya coba dulu tes audionya apakah jelas. Kita coba sebentar. Saya gunakan monitor kontrolnya untuk mengecek apakah audionya bagus. Oke. Nah, nanti kalau audionya cukup bagus ya kalian boleh berikan komentar di live chat ya. Dan kalian bisa bertanya, nanti saya akan pantau terus ya pertanyaan kalian saat kita live. Nanti akan saya jawab. Ya, dengan memberikan contoh ya. Saya akan demonstrasikan, saya akan peragakan bagaimana cara menggunakan. Jadi silakan bertanya nanti langsung di live chatnya. Ya, oke, kita langsung saja. Jadi kemarin materi kita Camtasia ini saya apa ya tidak menjelaskan bagaimana kita apa namanya rendering istilahnya ya untuk merubahnya ke dalam format video ya kan. Itu yang ketinggalan kemarin. Nah, sekarang akan kita cobakan bagaimana caranya untuk rendering apa namanya project kita menjadi bentuk video, menjadi format video yang bisa ditayangkan di video player ya, begitu. Nah, jadi tentu saja yang kita lakukan adalah kita buka dulu Camtasia-nya. Camtasia seperti ini. Kita klik dua kali ya. Kita tunggu beberapa saat. Sudah seperti ini. Oke, coba kita lihat dulu apakah kalian sudah live atau belum ya, sudah masuk belum? Oh, ternyata masih belum ada nih, belum ada tanggapan ya kan? Apakah kalian apa namanya? Sudah membaca ini komentarnya atau belum nih? Ini baru saja saya kirimkan komentarnya. Jadi silakan masuk kalau silahkan bergabung di materi video pembelajaran live on YouTube. Oke, silakan. Kenapa nih belum ada nih yang baca? Apakah udah tidur semuanya jam segini? Come on, TIK kelas 1B.
Oke. Siapa namanya nih? Zeli Emilia Sari. Oke. Silakan bergabung. Ah, oh, ini siapa nih yang nomornya 9317? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik, Pak. Anggi Pranita Sari Teguh. Oke. Ya. Nanti silakan diberikan komentar ya di live chat ya di YouTube. Bisa Anda berikan berikan komentar. Oke, lagi baru berapa? 5 5 1 2 3 4 5 6 6 orang. Nah, ini lanjutan materi yang kemarin ya. Saya kebetulan sebenarnya saya lupa kemarin itu bagaimana caranya untuk rendering. Jadi akan kita cobakan di video kita yang sekarang ini. Ya, oke. Tetapi untuk apa? Untuk bagaimana cara menggunakan Camtasia-nya tentu sudah bisa kalian pahami ya dari video kita yang kemarin itu. Simpel saja sebetulnya. Ya kan ada beberapa tool yang sudah kita gunakan dan itu sebetulnya untuk pembuatan media pembelajaran itu sudah cukup ya. Tinggal nanti bagaimana untuk renderingnya untuk menjadikan dia menjadi format video yang dapat kita upload di YouTube. Nah, ini dia. Jadi nanti luarannya kalian sudah mulai harus membangun channel sendiri nih. Kalian harus punya channel YouTube nih masing-masing ya. Bikin channel YouTube-nya, nanti kalian upload videonya ya kan, video pembelajarannya di channel kalian masing-masing dan nanti dikirimkan linknya di PTIK Project ya kan. Jadi nanti kalian bisa subscribe PTIK Project Petik Project nanti ya. Dan kalau kalian sudah punya channel masing-masing, kita akan sama-sama subscribe sehingga kita mempunyai subscriber yang banyak nanti. Dan mudah-mudahan nanti tentu saja ya, kalau Anda bikin channel di YouTube ya, jangan tentu kalian sudah berpikir ya, kalian bisa berpenghasilan dari YouTube. Ya benar, ya kan, karena dari YouTube kalian bisa berpenghasilan nantinya. Oke. Nah, jadi mulai kalian bikin channel ya di YouTube, kalian masukkan video pertama kalian yaitu media pembelajaran yang kalian bikin nantinya. Oke, nah nanti setelah kalian ya, kalian bisa masukkan konten apa saja di channel kalian. Kalian bisa masukkan food vlogging misalnya kan, jadi tukang review makanan misalnya kan, atau kalian bikin tutorial pasang jilbab, tutorial apa saja yang merangkai bunga atau apa saja. Atau kalian masukkan konten-konten hobi kalian ya, nah, itu ya kan. Dan itu ketika orang menonton video Anda nanti bisa kalau video Anda eh, apa namanya ter, eh, membuat orang tertarik untuk menonton, nanti bisa kalian daftarkan di AdSense dan kalian bisa berpenghasilan dari situ. Oh loh. Oke, kok malah bahas YouTube ya. Oke, nah sekarang kita langsung saja ke Camtasia-nya. Nah, oke, saya ulang lagi. Kita masuk ke Camtasia. Di sini Camtasia Studio 8 yang kita punya, ya kan? Mudah-mudahan di komputer kalian sudah terinstall ya. Jadi kita klik kanan. Iya, begitu. Nah, kemudian Anda bisa saja close ini, close ya, atau Anda tekan record the screen juga bisa. Langsung, ya kan? Bisa saja. Tapi saya pilih ini aja nih, close, ya kan. Kemudian saya pilih record the screen, ya udah nggak apa-apa. Tadi langsung juga bisa sebetulnya kan, record the screen. Nah, udah. Ini kalau kita mau record ya, kalau mau record seperti ini, jadi ada webcam. Ya, ini saya perhatikan dulu audionya. Saya menggunakan mikrofon array USB PNP audio device ya, record system audio. Ini mikrofon yang saya pakai sekarang. Saya menggunakan mic condenser supaya suara kita itu lebih fokus ya, tidak bercampur dengan noise yang berada di sekeliling kita, suara-suara dari sekeliling kita, ya kan? Gitu. Nah, oke. Tetapi saya close dulu ini ya. Nah, saya kelupaan lagi nih. Jadi sebetulnya materi yang ingin saya sampaikan sekarang adalah menggunakan merecord PowerPoint dengan Camtasia. Nah,
Ini seringkali digunakan pada perkuliahan jarak jauh seperti yang sekarang ini ya, terutama pada masa pandemi ini. Ini guru, dosen itu menyampaikan materi presentasi mereka dengan menggunakan PowerPoint tetapi dalam bentuk video formatnya. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Oke, kita buka dulu PowerPoint-nya. Ini dia, PowerPoint-nya kita buka. Ini dia, misalnya saya pakai yang ini ya. Contoh, kita buka PowerPoint. Ya kan? Nah, sudah. Ini PowerPoint-nya. Lalu Anda bisa pilih di sini ketika Anda sudah menginstal Camtasia, maka dia akan masuk ke dalam add-in ini. Akan masuk menjadi bagian dari semacam apa ya? Semacam plugin ya dari ini, dari PowerPoint-nya. Ya. Jadi Anda pilih di sini add-ins ya. Saya ulang lagi. Anda bisa pilih ini. Anda pilih materi presentasi Anda ya yang dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu yang perlu Anda lakukan pertama. Jadi langkahnya ketika Anda mau merecord presentasi Anda yang Anda bikin dengan PowerPoint ya. Yang Anda lakukan adalah Anda pilih dulu presentasinya. Misalnya saya gunakan inilah biar kelihatan jelas. Misalnya ini nih. Ini materi presentasi saya anggap ya seperti ini. Ini materinya biologi. Saya gunakan ini. Ya udah, kita buka PowerPoint-nya. Klik 2 kali. Oke, nah terbuka lamannya seperti ini. Ya kan? Ini kebetulan ini contoh saja ya. Ini bukan materi saya tetapi materi Mbak Lilis Hadiati SSI MKes ya kan. Saya gunakan saja. Saya punya materi yang ini ya untuk contoh ya. Jadi nanti kalian perlu siapkan materi kalian ya. Siapkan materi kalian lalu kalian buat dalam bentuk video. Nah, setelah terbuka ini, jadi kalian kembali ke sini. Kalian perhatikan di menunya ini, di sini ada pilihan add-ins. Ya, perhatikan di PowerPoint-nya masing-masing. Kita gunakan ini add-ins-nya. Saya pakai PowerPoint-nya yang versi 2010 ya. Kalian bisa saja gunakan versi yang lain. Itu kalau ketika kalian menginstal Camtasia, maka ini biasanya kalau Anda klik akan muncul nanti. Ya kan? Oke, sekarang kita langsung saja kita coba. Kita pilih add-ins. Sebentar. Oke. Jadi kita pilih add-ins sini. Ya, oke. Dan kemudian di sini ada fasilitas record. Ya kan, ketika Anda mau memulai merecord presentasi Anda, maka akan muncul ini. Ya kan? Jadi tinggal Anda klik add-ins, maka ini akan muncul kalau Anda sudah install Camtasia-nya. Ya. Oke, sebentar. Saya kembalikan lagi. Saya cek dulu ya, ini sudah masuk semua atau belum nih? Kita cek dulu. Oh, gimana ya? Sudah? Atau ini live-nya sudah saya kirim atau belum? Oke, saya tutup dulu. Saya kirim ini link live-nya. Oke, saya share di sini. Nah, oke, mudah-mudahan kalian bisa masuk dari sini ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita lanjutkan ke Camtasia-nya. Sorry, Camtasia. Saya tutup dulu ya Camtasia-nya. Oke, kita masuk ke PowerPoint. Nah, oke. Jadi langkahnya saya ulang lagi. Oke, ini kebetulan live ya. Jadi ini bisa saya ulang lebih lama, nggak apa-apa. Kecuali kalau kita bikin tutorial memang harus membatasi waktunya. Kalau live nggak masalah ya sebetulnya. Jadi saya ulang lagi. Saya ulangi lagi. Oke. Jadi sekarang ini kita ingin merecord presentasi kita di PowerPoint ya. Ya.
kita record presentasi kita di PowerPoint. Ya kan? Artinya PowerPoint yang biasanya kita sajikan di depan kelas ya, menggunakan infocus, sekarang kita rubah menjadi video. Caranya bagaimana? Kalau dia menjadi video, artinya nanti bisa Anda bisa Anda share di sosial media Anda, terutama nanti di YouTube ya. Oke. Sekarang kita coba saja. Kita buka PowerPoint-nya. Sudah? Nah, kalau sudah, Anda pilih di sini add-ins. Add-ins. Oke. Sudah? Sudah? Ini di add-ins ini ketika Anda klik maka akan muncul di sini beberapa button yang ada record, ada record audio, ada record kamera. Artinya kalau Anda mau menggunakan kamera ya, maka dia akan terpakai ini kameranya. Wajah Anda akan kelihatan di sini ketika Anda gunakan ini fasilitas record kamera ini. Ya, kemudian di sini ada custom toolbar. Ini apa namanya? Ini belum kelihatan ya. Camtasia Studio Show Camera Preview. Oke, kita pilih. Kita coba aja kalau mau menggunakan ini. Kita coba-coba aja. Intinya Camtasia itu dicoba-coba saja. Nah, itu dia. Wah, kelihatan wajah saya jadinya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau menggunakan kamera nih. Udah, karena ini udah malam ya. Dan kameranya, kamera komputer yang saya gunakan juga tidak terlalu laptopnya kameranya masih menggunakan, kecuali saya pakai webcam itu akan lebih bagus gambarnya. Oke, nah sebentar saya rapikan dulu rambutnya. Oke, kita tutup kameranya. Ya, ternyata azan Isya, jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan atau kita istirahat dulu ya. Kita dengarkan dulu azannya sampai suaranya sampai selesai azan untuk menghormati.
Iya, oke. Kita lanjutkan. Jadi ini live ya. Kalau live ini ya bebas ya, kita mau ulang ya. Bukan video tutorial yang kita apa ya, yang harus kita record screen ya. Tapi kalau live itu kita bebas mau ngulang-ulang ya. Karena waktunya pun juga lebih panjang. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya ulang lagi. Saya pilih di sini nih. Saya sudah punya slide PowerPoint yang akan saya buatkan videonya. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik 2 kali, masuk ke PowerPoint-nya. Sudah, sampai sini sudah. Dan kalau Anda sudah menginstal Camtasia, maka add-ins ini akan ada, dan nanti ketika Anda klik maka akan diarahkan kepada Camtasianya. Ya, tinggal Anda pilih add-ins, klik di sini di menunya ini add-ins, ini dia, klik. Oke. Nah, akan muncul seperti ini di sebelah kiri atas ya, pojok kiri atas ada record, ada ini Camtasia record audio untuk record audio, kemudian ini record kamera, kemudian ini untuk menampilkan kamera previewnya, kemudian ini untuk recording option, dan ini tentu untuk open help topic ya, untuk bantuan. Nah, sekarang kita langsung saja ke sini nih, ke record ya, record. Kita pilih record. Nah, itu dia. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini kelihatan di sini nih di pojok kiri bawah. Akan kelihatan seperti ini. Kalau Anda mau mau memulai recordnya, Anda klik to begin recording, ya kan? Di sini kan kelihatan ya. Ini menandakan bahwa mikrofon Anda aktif, ya. Jadi ketika Anda membuat media pembelajaran ya yang berbasis video seperti ini, Anda perlu mengaktifkan recordnya karena Anda perlu membacakan materi Anda yang di PowerPoint ini. Perlu Anda narasikan. Ya, begitu. Dan ini mikrofon Anda bikin full saja di sini, ya. Dan ini ada CTRL tambah Shift tambah F9 to pause. Ya, jadi untuk memberikan jeda pada video Anda bisa tekan Ctrl Shift tambah F9 di keyboard ya. Kemudian di sini ada Ctrl Shift tambah F10 or Escape to stop. Nah, jadi Anda bisa tekan Escape untuk berhenti. Ya, nanti untuk stop berarti kita tekan Escape saja atau Ctrl tambah Shift tambah F10. Oke? Begitu. Kita lanjutkan, kita pilih klik to begin ya, to begin record. Jadi kita mulai saja recordingnya. Klik. Oke. Nah, kalau Anda menggunakan kamera, nanti kamera Anda akan tampil di sini, ya. Silakan saja aktifkan kameranya. Nah, bagusnya kalau Anda menggunakan media ini untuk pembelajaran ya, itu sangat bagus kalau video Anda pajang di sini ya. Aktifkan kameranya, jadi siswa Anda nanti dapat melihat Anda aja. Jadi dia berasa di depan kelas ya, di dalam kelas gurunya ada yang menerangkan kepada dia, dia bisa melihat wajah gurunya, paling tidak itu mengobati kerinduan murid-muridnya kepada gurunya, kan begitu ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kelihatan judulnya. Ini milik Mbak Lilis Hadiati, saya sampaikan lagi. Mbak Lilis Hadiati, SSI MKes. Jadi ini saya pakai untuk pembelajaran saja. Saya tidak membaca karena apa ya? PowerPoint materi itu adalah hak cipta dari guru yang mengembangkan materi tersebut. Nah, ketika kita menggunakan itu, maka kita perlu meminta izin kepada mereka untuk menghormati hak atas kekayaan intelektual mereka. Ya. Jadi ini saya tidak memakai materi ini ya, karena saya tidak mengajar biologi ya. Saya mengajar mata kuliah teknik informatika komputer. Jadi ini hanya saya gunakan sebagai contoh ya. Sesuai dengan kalau di PGSD Anda juga belajar IPA, belajar belajar IPS, belajar kesenian, olahraga dan sebagainya ya. Jadi saya gunakan ini saja sebagai contoh. Jadi mohon maaf Mbak Lilis, slide-nya saya pakai ini hanya untuk kepentingan pembelajaran saja, untuk contoh saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi nanti ini Anda jelaskan ya. Anda jelaskan ketika Anda bikin video, ini Anda jelaskan definisi.
Jadi ini bersuara Anda ya, untuk menjelaskan ini Anda bacakan, kemudian Anda narasikan, Anda tambahkan wawasan Anda ke dalam dalam materi yang Anda narasikan tersebut. Jadi perlu Anda perlu ada mikrofon Anda ya ketika Anda bikin video. Jadi Anda bisa menjelaskan materi Anda dari slide yang Anda bikin. Ya kan, kalau depan kelas kan Anda langsung ya di depan kelas. Tetapi kalau Anda buat ini menjadi video, maka Anda membutuhkan equipment atau alat ya yang bisa merecord audio Anda seperti yang saya gunakan sekarang. Saya menggunakan mic ya kan untuk memasukkan suara saya ke video ini ya, dan mudah-mudahan kedengaran suaranya. Cek 1 1 2. Kedengaran suaranya? Eliza Novri. Ini apa nih maksudnya nih? Tidak, Pak. Maksudnya apa nih? Nggak kedengaran suaranya atau bagaimana? Oke. Siapa nih? Yengsi Anita Putri. Oke, kedengaran suaranya ya, Yengsi? Ya, oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, mulailah Anda sebagai seorang guru menarasikan setiap slide yang akan Anda tampilkan. Misal, selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini Ibu akan atau Bapak akan menyajikan materi kita. Mata pelajaran kita adalah IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, nah, di materi kita kali ini adalah pengantar biologi. Nah, kita mulai dengan definisi. Bio artinya adalah hidup, logos artinya ilmu, artinya kalau biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan bla 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 bla. Silakan dijelaskan. Nah, ini Anda membutuhkan mikrofon. Nah, tentu kemampuan Anda mempresentasikan, kemampuan Anda menarasikan materi Anda itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, oke. Jadi tugas Anda nanti adalah seperti ini, Anda buat video, Anda narasikan, ya kan? Nah, penilaian nanti akan sebagai tugas Anda ya, ini harus Anda kerjakan dan Anda kumpulkan nanti ya. Paham ya? Ini tugas harus dikumpulkan. Jadi Anda bikin video, Anda narasikan, dan kemampuan Anda menarasikan materi Anda itu menjadi poin tersendiri. Itu akan berkesan bagi anak-anak Anda nantinya. Kan begitu. Kalau Anda menjadi seorang guru. Ya kan? Nah, tujuan Anda masuk PGSD untuk apa? Untuk apa ya? Untuk jadi guru ya, guru SD tentunya. Nggak mungkin ya Anda masuk PGSD tapi cita-cita Anda jadi dokter, nggak mungkin. Ya kan? Nah, tentunya kalau Anda masuk PGSD Anda mau jadi guru SD tentu saja. Ya kan? Atau mau jadi dosen nanti Anda lanjut sekolahnya S2, S3. Nah, oke, silakan saja. Oke. Nah, jadi ini Anda narasikan nanti ya. Ilmu yang mempelajari tentang hidup dan kehidupan, bagaimana bentuk suatu kehidupan dan lingkungan fisiknya berpadu membentuk jaringan kompleks yang disebut ekosistem. Bagaimana suatu organisme melakukan kerja. Nah, ini skill Anda lagi ya. Bagaimana Anda menyajikan, mempresentasikan, menarasikan materi Anda di setiap slide ini, ya kan? Bagaimana suara Anda ya, kemampuan Anda bersuara, ya kan? Teknik olah vokal itu penting juga ya. Kalau Anda membuat video record seperti ini, coba Anda lihat di acara acara on the spot. Ya kan, itu karena dinarasikan videonya itu kan. Nah, naratornya itu dia mempunyai keahlian tersendiri itu. Bagaimana dia mengolah suaranya agar dia suaranya menjadi lebih menarik untuk didengar. Nah, begitu juga ketika Anda bikin video seperti ini, suara Anda sangat penting. Jadi silakan dilatih oleh olah vokalnya dan bagaimana Anda menyajikan materi-materi Anda menjadi semakin menarik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, silakan dinarasikan lagi. Keteraturan hierarki kehidupan. Kehidupan tersusun secara teratur dalam tingkat struktural. Nah, bagaimana anak-anak? Anda sudah paham? Nah, begitu caranya. Oke, silakan. Bla bla bla. Lanjut. Silakan saja nanti ya. Jadi
Ini saya persingkat saja. Silakan nanti Anda narasikan satu persatu di setiap slide-nya. Jadi nggak usah panjang-panjang slide-nya. Kalau untuk tugas, slide-nya nggak usah panjang-panjang. Cukup 3 atau 5 slide lah ya. Nanti tugasnya Anda bikin slide apa namanya? Kemudian Anda buat dalam bentuk video, kemudian Anda upload di YouTube. Jadi sekarang Anda mulai membangun channel YouTube Anda, ya kan? Dan nanti jangan lupa di subscribe Petik Project Channel, ya kan? Dan nanti kita akan saling subscribe agar ketika Anda bangun channel YouTube, Anda sudah punya subscribe yang banyak langsung ya. Dan mudah-mudahan Anda sukses menjadi seorang YouTuber yang berpenghasilan puluhan juta dalam sebulan. Seperti siapa namanya? Hatta Halilintar, siapa lagi? Andre Taulani TV, ya kan? Siapa lagi? Sule Channel, ya kan? Anda bisa jadi miliarder dari YouTube, kan begitu? Wah, miliarder, lebay. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi intinya nanti ini Anda narasikan semua ya. Anda narasikan. Silakan nanti kalau setelah selesai Anda narasikan. Oke. Nah, kalau selesai Anda narasikan, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah selesai Anda pilih stop recording. Kalau mau lanjut continue recording. Jadi kita pilih stop recording, kita anggap ini sudah selesai. Stop recording. Nah, lalu Anda simpan. Contoh, materinya apa sekarang nih? Pengantar. Pengantar biologi. Anda perhatikan tersimpannya di mana? Tersimpannya di dokumen di Camtasia. Ya kan? Boleh Anda simpan di D, silakan saja. Misalnya saya taruh di D aja lah. Oke. Di D. Biar nggak susah nyarinya. Kemudian, jadi Anda pilih ya. Anda bisa simpan di dokumen. Anda bisa simpan di D. Yang penting Anda tahu di mana posisi penyimpanannya. Jangan sampai Anda kehilangan nanti posisinya di mana ya. Susah lagi nyarinya di mana. Dah, saya letakkan di dokumen sajalah. Judulnya adalah pengantar biologi. Kita pilih save. Ini filenya Camtasia recording file. Ya, oke, save. Ini ada produce your recording, ada edit your recording. Berarti ini ada pilihan ya, ada opsi yang bisa Anda pilih. Kalau Anda merasa video Anda itu sudah layak tayang ya, tidak ada lagi yang perlu Anda edit, ya udah langsung aja pilih ini produce your recording. Nggak perlu lagi diedit ya. Tetapi kalau masih perlu ada editing, Anda pilih yang ini nih, checklist ini, edit your recording. Klik ini, checklist, kemudian kita pilih OK. Siap. Nah, kita akan langsung diarahkan kepada Camtasia Studio-nya. Kita akan masuk ke ini, ke interface editingnya. Nah, begitu dia. Ya, oke. Nah, kita pilih di sini. Ini kan 854 kali 480 ya. Jadi kita pilih di sini automatic up to 70p. Biasanya saya gunakan ini karena untuk kebutuhan YouTube biasanya ya. Untuk kebutuhan video-video tutorial saya yang saya upload ke YouTube. Ya. Nah, perlu saya sampaikan lagi, ketika Anda mengupload video Anda ke YouTube, nanti Anda bisa bisa merencanakan supaya Anda dapat penghasilan dari YouTube. Ya kan, Anda bisa berpenghasilan dari YouTube. Nah, itu dia. Jadi Anda Anda melakukan hobi Anda membuat karya Anda lalu menguploadnya di YouTube dan Anda dapat penghasilan dari situ. Ya, oke. Itu untuk apa? Untuk untuk kaji menurun lah istilahnya ya. Kalau di Minang ya, kaji menurun. Yang penting Anda berkarya dulu, ya. Kini saya pilih di sini automatic up to 720p. Siap. Dan kita oke. Sudah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita putar,
Nah, oke. Nah, seperti itu. Untuk editingnya kemarin kan sudah kita pelajari pada video kita sebelumnya, ya kan? Jadi mungkin saya tidak akan membahas lagi lebih dalam. Anda bisa simak di video kita yang sebelumnya ya. Intinya ini dia kalau kita pilih audionya, ya kan? Audio ini audio Anda dari mikrofon. Ya kan, yang di atas ini adalah video Anda dari mikrofon. Sedangkan yang di bawah ini adalah video Anda dari komputernya. Ini bisa Anda naikkan saja volumenya. Naikkan volumenya supaya suara Anda menjadi lebih powerful kan begitu, lebih jelas. Nah, kalau Anda membuat narasi di video katanya ada tekniknya ya. Suaranya suara dari apa ya? Dari perut ya katanya. Suara dari perut gimana? Jadi mic-nya Anda letakkan di perut begitu? Enggak juga lah ya. Tapi sebetulnya nggak seperti itu. Saya juga tidak apa namanya tidak biasanya kalau untuk voice, untuk narasi, untuk suara itu mengalir seadanya. Kadang-kadang yang penting suara Anda tuh jelas ya. Apa yang Anda paparkan itu jelas, itu yang paling penting. Bagaimana style Anda menyampaikannya, bagaimana gaya Anda menyampaikan itu is your. Kan begitu. Oke, kita naikkan volumenya. Caranya bagaimana? Pilih audio, ya kan? Kemudian ya udah dekatkan mouse-nya sampai muncul panah seperti ini. Bisa Anda turunkan volumenya, bisa Anda naikkan volumenya. Biasanya saya naikkan setengah saja dari sini biasanya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang mau diedit? Misalnya Anda tidak mau di bagian pertama ini tidak. Nah, menurut Anda tidak ya? Kalau Anda tidak suka yang di bagian awal misalnya, udah Anda blok ketiga-tiganya. Saya ingatkan lagi kalau Anda memblok itu harus ketiga-tiganya. Jangan sampai tergeser salah satunya seperti ini, ya kan? Seperti ini tergeser oleh Anda. Nah, maka nanti tidak akan sinkron nanti antara suara bibir Anda dengan suara videonya tidak sinkron karena ini sudah tergeser. Jadi pastikan ini. Kalau Anda mau potong blok ketiga-tiganya seperti ini. Nah, ini kan bisa Anda perbesar ini. Ya kan? Bisa Anda tarik untuk memperbesar, untuk detail ya bagian mana yang mau Anda potong. Ini kan suaranya nih. Suara mana yang mau Anda hilangkan. Misal seperti ini, Anda perbesar misalnya kan. Mau melihat lebih kecil, ya kan? Anda perkecil untuk memblok. Seperti ini. Kalau mau lebih detail, Anda perbesar, ya kan? Ini bisa Anda lihat di sini. Ya. Misal saya potong bagian ini nih. Oke. Dan bisa kita perkecil nih, tarik aja ke kiri. Ya. Atau kita perbesar supaya kelihatan. Nah, ini dia. Bagian ini saya tidak mau nih, bagian depan ini. Udah, kita blok ketiga-tiganya. Ingat, kita blok, tekan klik kiri, tahan, kita blok. Oke, klik kiri. Kita blok ketiga-tiganya. Kemudian Anda pilih yang mana nih? Kemarin di materi kita sebelumnya, kita pilih split. Ini ya. Maka dia akan terpotong. Kemudian Anda blok ini. Ya kan? Kemudian tekan delete di keyboard. Oke. Ya kan? Sudah terpotong. Jangan lupa ini Anda geser. Karena kalau tidak Anda geser, maka nanti akan kosong ini. Kalau panjang Anda memotongnya, lupa Anda menggesernya, maka di bagian ini hitam semuanya. Kalau Anda nunggu video Anda, mana nih videonya kok gelap aja semuanya kan? Padahal Anda lupa geser ya. Makanya jangan lupa geser. Ini Anda blok ketiga-tiganya kemudian geser. Oke, seperti itu. Jadi mudah ya, Camtasia itu mudah. Kemudian ada lagi nih, bagian belakangnya misalnya, bagian ujungnya Anda gak suka nih. Salah menurut Anda ya, salah. Oke, Anda mau membuang bagian yang mana? Ini perlu Anda perhatikan ya, karena tadi kita memakai video ya. Memakai video, maka video kita ada di sini. Ya. Videonya ini bisa Anda geser, klik videonya, letakkan di posisi yang seharusnya yang tidak akan mengganggu materi Anda. Bisa Anda letakkan di sini atau diperkecil bisa. Seperti ini, ya kan? Ini wajah Anda, karena tadi Anda aktifkan video cam-nya. Kalau Anda mengaktifkan video kameranya, webcam di laptop Anda, ya pastikanlah laptop Anda itu bagus kameranya, jangan sampai gambar Anda, video Anda menjadi apa ya? Tidak bagus lah kelihatannya ya. Kalau perlu Anda pasang yang kamera beauty-nya itu. Jadi Anda kelihatan cantik, kelihatan handsome di kameranya ya. Seperti itu. Ya enggak apa-apa ya kan? Tapi kalau apa ya udah seperti ini. Oke, jangan seperti saya nanti ya. Ini belum sisiran juga kan. Nah, berantakan rambutnya juga seperti itu. Udah saya aktifkan kameranya. Jadi seperti itulah jadinya. Jadi nanti
Oke, pastikan nanti kamera Anda bagus. Nah, benar ya, kalau ketika Anda mau menampilkan video Anda, tentu buatlah siswa Anda itu nyaman gitu kan. Oke. Nah, setelah Anda atur posisi kameranya, bisa Anda letakkan di pojok kanan, di pojok kiri, kiri bawah atau kiri atas, silakan saja. Bisa Anda perkecil, dekatkan mouse-nya, Anda perbesar boleh, Anda perkecil boleh, seperti ini. Ya. Oke. Sudah? Nah, kalau bagian ini kembali lagi, kita tidak ingin nih bagian ini, saya tidak suka nih. Ya udah, jangan lupa Anda blok ketiga-tiganya dan di split. Oke, split di sini. Kemudian Anda delete. Oke. Satu-satu bagaimana, bisa tidak ya? Yang penting ini Anda dekatkan dulu ke sini, ya kan? Ini sensornya, ini garisnya ini ya, garis hijau merahnya ini kita letakkan di sini. Ya. Kemudian Anda klik satu-satu, boleh juga ini klik, kemudian split, boleh. Klik, split, boleh. Kemudian Anda delete. Delete, ya boleh juga. Ya kan? Nah, ini juga, tapi jangan tergeser lagi nih. Delete. Nah, oke. Gitu dia cara memotong. Kalau ngasih transisi bagaimana? Kemarin di materi kita sudah sudah kita pelajari ya, bagaimana caranya kita memberikan transisi. Ya nah. Misal, contohnya Anda mau menambahkan video. Menambahkan video di video Anda ini ya. Atau ya kan, misalnya Anda dapat video dari YouTube misalnya, untuk melengkapi media pembelajaran Anda ya, yang Anda bikin, yang harus ditunjang dengan video tambahan yang Anda tidak punya. Anda bisa pakai video dari YouTube ya, atau dari video yang Anda peroleh di silakan saja lah. Bisa Anda pilih video seperti ini. Misal saya pilih ini, harus Anda kembalikan lagi nih ke sini, ke Clipbeam. Nah, Clipbeam ini adalah tempat produk Anda simpan. Ya kan? Ini katakan sebagai library ya. Jadi footage Anda itu berada di sini. Ya. Nah, contohnya saya cari video ya, untuk menambah video kita ini. Misalnya saya pakai yang mana ya, footage. Saya pakai ini footage. Contohnya saya pakai footage yang inilah ya. Jadi yang ini caranya bisa saya tarik aja ya ke sini, klik tahan, tarik ke Camtasia-nya, kemudian letakkan di sini di Clipbeam-nya. Oke, jadi saya ingatkan lagi, pastikan misalnya Anda berada di sini misalnya, atau di sini misalnya. Jadi Anda pastikan Anda klik dulu Clipbeam, ya kan? Baru nanti Anda pilih videonya, footage-nya. Ini misalnya, Anda pilih footage-nya ini, Anda tarik, dekatkan ke sini, kemudian bawa ke sini, lepaskan. Nah, sudah. Atau bisa juga seperti ini, Anda pilih file, kemudian Anda pilih import media. Ya udah, Anda cari. Anda cari ya, mana dia Anda cari. Misalnya ya ini nih, saya pakai yang ini. Oke, open. Bisa juga, silakan saja. Tapi saya biasanya lebih suka seperti ini. Saya cari dari sini ya, saya buka dulu, kemudian tinggal tarik aja. Ya kan, tarik, kemudian letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menggabungkan video? Misalnya, Anda menggabungkan video itu bisa saja di belakang, bisa saja di tengah, ya kan? Misalnya, saya ambil ini, tarik ke sini, letakkan ke sini. Ini dia. Ya. Nah, berarti ini sudah ada video. Ini dia kan? Nah, itu dia. Sampai bagian mana? Misalnya sampai bagian ini aja misalnya ya. Nah, udah, sisanya Anda potong kalau perlu Anda potong. Nah, ini coba kita perkecil dulu. Nah, jadi gunanya ini Anda perlu rajin ini melakukan ini ya, zoom in, zoom out, supaya Anda bisa bekerja lebih detail. Ya. Ini misalnya sampai sini Anda tidak butuh lagi nih, perlu dipotong. Ya udah, caranya Anda klik ini, videonya ini, footage-nya ini, lalu Anda split dan buang bagian ini. Oke, sudah. Lalu bagaimana kalau Anda mau menambahkan video di tengah misalnya kan? Di bagian ini mau Anda berikan video misalnya. Anda blok ini.
di blok, kemudian Anda tekan split. Oke. Kemudian Anda tarik ini. Nah, udah. Anda harus menyimak ya, harus Anda perhatikan berapa panjang durasi video yang mau Anda masukkan. Contoh ini seperti ini. Saya ambil yang ini ya. Saya letakkan ke sini. Ah, ini. Berarti ini segini videonya. Kalau video Anda durasinya panjang, nah ini bisa Anda geser dulu ya. Kita geser dulu. Seperti ini. Nah, ya kan? Kalau video Anda durasinya panjang, contoh, saya hapus dulu ya. Ini perlu Anda simak ya, jangan sampai nanti ini ya. Misalnya saya masukkan video ini. Saya letakkan di sini. Ini dia ya. Video Anda, maka dia akan menggeser video yang ini. Untung kalau dia menggeser. Kalau dia menimpa video ini, maka dia akan terpotong bagian yang ini. Hilang sebagian pembelajaran Anda. Makanya harus Anda geser. Perhatikan apa videonya, berapa panjang videonya. Saya batalkan dulu. Kalau salah kita melakukan langkah, maka bisa kita batalkan dengan undo atau tekan Ctrl Z. Ya kan? Jadi, lebih bagus seperti ini caranya. Ini bisa Anda perbesar, ya kan? Kemudian ini bisa Anda perkecil. Ini dia. Oke, ya, ini ada di bawah ini lagi. Supaya kita bisa mempunyai ruang kerja yang lebih besar. Nah, saya sarankan seperti ini. Misalnya Anda punya video yang mau Anda masukkan. Letakkan pada track di atasnya. Ini misalnya. Saya letakkan pada track ini. Itu dia ya. Jadi kita tahu berapa panjang durasi videonya. Ini Anda geser yang ini. Sensornya ini. Sampai di posisi ini. Tap. Udah. Kemudian geser videonya. Tap. Ya kan? Kemudian ini bisa Anda potong sepanjang ini misalnya. Ini dia. Klik videonya, kemudian split. Buang bagian yang ini. Delete. Ya kan? Kemudian ini bisa Anda tarik ke dalam. Itu dia kan? Seperti itu. Ya. Ini kan kelihatan videonya kecil ya. Videonya kan kecil nih. Ini bisa kita perbesar. Caranya udah, bantu dengan shift. Tarik keluar. Udah, seperti itu. Ya. Maka kalau kita jalankan seperti ini jadinya. Oke. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini perpindahan dari video ini ke video ini perlu kita berikan transisi untuk memperhalus gerakannya, ya kan? Misalnya saya gunakan transisi ini. Silakan saja. Ini juga di setiap perpindahannya kita berikan transisi. Jadi efeknya seperti ini jadinya. Saya coba. Nah, itu dia. Kelihatan ya? Ini juga misalnya saya kasih transisi seperti ini nih. Oke, kita coba kan. Ya, nah seperti itu ya. Seperti itu. Oke, ini juga. Iya kan. Dan kadang di ujung-ujungnya ini perlu juga Anda berikan transisi. Di sini misalnya di awal juga seperti itu. Di awalnya mana nih nggak kelihatan yang awalnya? Ya udah, ini bisa Anda perkecil dan perbesar. Ini bisa Anda geser nih. Ya kan, untuk melihat bagian depannya. Geser. Ya, berikan transisinya di depan misalnya kan. Seperti itu. Ya, oke. Sudah? Nah, kalau kita mau menambahkan judul bagaimana? Misal kita mau menambahkan judul untuk videonya. Kalau judul di bagian mana? Di bagian depan ya. Bagian depan. Ya udah, ini bisa kita geser ke belakang. Ini perhatikan ini ya. Perhatikan ini, Anda harus sering melakukan ini nih. Zoom. Ya kan, supaya Anda bisa bekerja lebih detail. Geser seperti ini. Karena kita memberikan judul untuk bagian depan. Caranya bagaimana? Kita pilih di sini di library. Ya kan? Ini ada animate title. Ya. Bisa kita pilih. Ini dia. Oke. Kalau kita letakkan di sini. Sorry.
klik kanan, kemudian pilih add to timeline add plate. Nah, ini dia nih. Jadi kita klik kanan ya, saya ulangi, delete. Anda pilih yang ini nih untuk title-nya. Kita pilih, klik kanan. Ini ya, ini title semuanya nih. Jadi Anda tadi di sini di clip bin, Anda pilih library, kemudian Anda pilih ke atas theme, ya kan? Animate title, basic title. Nah, saya pilih yang ini nih, animate title misalnya. Caranya klik kanan, kemudian Anda pilih add to timeline add playhead. Nah, jadi ini akan menjadi judul. Iya. Nah, cara ngasih judulnya gimana caranya? Ini bisa Anda klik, ya kan? Klik 2 kali di sini di tulisan ini, tulisan enternya, klik 2 kali, maka akan muncul di sini nih, ya, di sini. Jadi ini bisa Anda ganti judulnya. Misal, judulnya apa tadi? Pengantar IPA. Nah, ini kita hapus sisanya nih, delete. Nah, seperti itu ya, sudah. Nah, kemudian coba kita lihat di sini nih. Ini saya blok dulu semuanya, kita blok semuanya, kemudian kita lihat di sini. Ini saya perbesar ya, geser, kita rapatkan ke sini. Oke, jadinya seperti ini. Judulnya kalau terlalu panjang bisa dipotong. Nah, masuk. Oke, seperti itu ya. Iya. Nah, begitu saja. Nah, untuk apa namanya, kemarin untuk zoom in menggunakan apa namanya, menggunakan zoom and pan itu sudah kita pelajari di materi kita sebelumnya. Sekarang menggunakan callouts ini juga sudah di materi kita yang kemarin ya. Sudah. Nanti bisa dicoba-coba saja ini. Dan sekarang bagaimana caranya untuk menyimpan? Kalau untuk menyimpan mudah ya, Anda pilih di save, ya kan, save project, ya udah tentukan apa namanya, boleh, misalnya apa namanya, latihan lah, kita bikin latihan 1 Camtasia misalnya ya, Camtasia misalnya kan, kita save, tentukan posisi penyimpannya di mana. Kalau ini di dokumen ya, ya udah save. Ini save as type-nya Camtasia Studio Project. Artinya ini file yang bisa Anda edit ya. Ini bisa diedit. Nah, itu dia. Oke. Sudah tersimpan. Nah, dan saya ingatkan ya, ketika Anda bekerja dengan Camtasia, itu sering-seringlah Anda menyimpan save file, save ya, supaya apa? Nanti takutnya ketika Anda bekerja tiba-tiba ada gangguan, ya kan, Anda lupa menyimpan, maka Anda harus ulang lagi ngeditnya. Kadang ngedit video ini tidak mudah ya. Anda sudah capek-capek ngedit, dengerin di bagian mana yang harus dibuang, bagian mana yang harus tambah video, bagian mana yang ditambah teks. Nanti ternyata tiba-tiba ada gangguan dan Anda lupa save, akhirnya Anda ulang lagi. Jadi biasakan tekan Ctrl S atau file save project. Tekan Ctrl S. Ya udah, rajin-rajin aja nanti. Apalagi kalau lampu mati tiba-tiba ya, nanti Anda lupa nge-save, Anda ngulang lagi dari awal. Tapi kalau sudah Anda save, Anda hanya melanjutkan bagian apa yang belum Anda kerjakan. Yang sudah Anda save, maka dia akan tersimpan seperti itu. Oke, begitu cara menyimpan ya. Dan sekarang bagaimana caranya kita untuk rendering atau merubahnya menjadi format video ya. Ini bisa kita tarik-tarik nih ya. Nah, ini dia. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah berubah panahnya nih, kelihatan. Nah, ini bisa kita tarik-tarik aja lagi. Oke, cara untuk
merubahnya menjadi format video, ada seperti ini. Anda pilih produce and share. Ini dia, produce and share. Ini. Oke. Maka akan muncul pilihan seperti ini. Ya, ini dia. Anda pilih ini tanda panah kecil ini, kemudian Anda pilih. Biasanya saya gunakan yang ini nih. HD MP4 only up to 720p. Ini biasanya saya gunakan ini untuk biasanya untuk upload di YouTube ya. Saya gunakan yang ini. Ya, tapi Anda bisa saja pilih yang ini nih. MP with video player. Ya kan? Silakan saja. Ya kan? Saya gunakan yang ini aja. Dan setelah itu kita pilih. Jadi ini kualitasnya adalah HD ya, atau high definition. Ya kan? Biasanya dimensinya adalah 1280 kali 720. Ini untuk kebutuhan YouTube ini sudah lumayan bagus. Ada lagi yang Full HD, ya kan? Ada lagi yang 4K, ya kan? Tergantung nanti ya, tergantung kualitas apa nantinya. Tapi kalau di Camtasia biasanya dia hanya mampu menyimpan dalam kualitas SD 720 ini. 1280 kali 720 dimensinya. Oke. Dan kita pilih next. Oke aja. Nah, ini tersimpannya di mana nanti? Di C Camtasia Studio. Perhatikan penyimpanannya. Ini bisa saja Anda rubah. Ya kan? Anda letakkan di mana gitu, atau Anda biarkan saja. Kemudian Anda pilih finish. Nah, ini dia. Dia akan melakukan rendering. Oke, kita tunggu sekejap. Bagaimana? Sudah paham sejauh ini? Saya lihat dulu ya komen-komen Anda di sini. Iya, oke. Jadi nanti video ini bisa Anda ulang lagi mendengarkannya. Oke. Kalau untuk rendering ini memang butuh waktu beberapa lama ya. Biasanya kalau Anda memang apa namanya, seorang konten kreator ya yang biasa editing video ya, maka Anda membutuhkan komputer dengan spek yang lumayan tentu saja, dengan RAM yang cukup besar, kemudian pakai hard disk, pakai SSD yang lumayan mendukung ya. Kalau komputer Anda hanya digunakan untuk office, untuk sekedar presentasi, tentu kalau untuk editing video Anda akan mengalami sedikit apa namanya, bukan kesulitan sebenarnya ya, tapi kinerjanya kurang maksimal ya. Itu dia. Jadi spek komputer memang berpengaruh nanti untuk editing video. Ya, apalagi kalau Anda menggunakan yang namanya Adobe Premiere. Kalau Camtasia ini saya rasa tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berat saya rasa. Oke. Dan lama atau cepatnya proses renderingnya ini tergantung berapa banyak footage yang Anda masukkan. Misalnya Anda banyak menggunakan video-video lain yang Anda tambahkan misalnya ya, maka dia akan lama rendernya. Tetapi kalau masih dalam video PowerPoint yang Anda record tadi, itu saya rasa tidak terlalu lama. Kalau Anda tambahkan video dari YouTube seperti yang kita lakukan tadi, kita tambahkan ini ya, footage ini, maka dia rendernya akan menjadi lama jadinya, karena di library-nya ada banyak video yang tersimpan di situ. Itu membuat dia menjadi besar kapasitasnya. Seperti itu. Ya. Nah, demikian saja sebenarnya ya video tutorial kita, bagaimana caranya Anda mengembangkan media pembelajaran berbasis video dengan cara merubah presentasi Anda dalam PowerPoint menjadi formatnya video dan nanti bisa Anda upload ya di YouTube misalnya. Ya, ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Oke, ini masih 49% ya.
Dan sambil menunggu proses rendering ini berlangsung ya, saya akan memberikan tugas kepada Anda. Silakan Anda siapkan materi Anda dalam bentuk PowerPoint ya. Tidak usah banyak-banyak slide-nya, cukup 5 atau 3 slide ya. Dan di slide itu Anda lengkapi dengan gambar, Anda lengkapi dengan teks tentu saja. Kemudian di situ ada Anda bikin SKKD-nya mungkin ya. Kalau masih menggunakan SKKD atau gunakan tujuan pembelajaran Anda tambahkan. Kemudian lah SD itu pakai SKKD kayaknya tanda. SKKD atau SKKI? KIKD. KIKD ya. Nah, kebetulan di sini ada guru SD ya. Nah, itu dia. Jadi nanti Anda tambahkan KIKD-nya. Pertama Anda siapkan dulu materinya. Ya, nah, materinya kemudian Anda sampaikan KIKD di slide yang pertamanya, tujuan pembelajaran di slide kedua misalnya. Kemudian apa lagi? Tujuan pembelajarannya, atau ya udah silakan Anda lebih paham ya. Judulnya, KIKD-nya, tujuan pembelajarannya, dan selanjutnya. Lalu masukkan materinya, paling tidak 3 atau 5 slide boleh. Ya kan? Nah, nanti Anda buatkan dalam bentuk video dengan cara yang sudah kita cobakan tadi. Kemudian Anda upload di YouTube. Nah, itu tugas yang harus Anda kerjakan. Oke? Itu tugas yang harus Anda kerjakan. Dan nanti mengumpulkan tugasnya bagaimana? Anda masukkan ke YouTube ya. Anda sudah mulai bangun channel masing-masing. Setiap Anda sudah punya satu channel. Ya, masukkan video Anda itu. Kemudian nanti bisa Anda kirimkan link videonya ke saya nanti dan akan saya nilai dari video tersebut. Dan jangan lupa kita masing-masing mensubscribe video teman kita masing-masing. Jadi setiap untuk video Anda, satu video ada saja, Anda sudah punya banyak subscriber. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita finish. Nah, oke. Di Camtasia ini memang kadang-kadang ya, makanya saya katakan itu tergantung pada spek komputernya. Kadang-kadang ketika rendering video dia bisa gagal. Seperti terjadi tadi barusan, terpaksa saya ini mengulang lagi nih karena gagal rendering yang pertama. Ya, terpaksa dia mengulang lagi. Nah, tetapi kalau dia berhasil Anda merender video Anda, maka nanti di dokumennya ini, tempat Anda penyimpanan nanti akan muncul videonya. Contoh, saya ambil contoh ya yang Camtasia yang sudah berhasil ya. Nah, contohnya ini. Maka dia akan muncul video, dia akan tersimpan di dalam folder yang Anda beri judul tadi. Ini semuanya video-video yang yang sudah saya render dengan menggunakan Camtasia. Maka dia akan tersimpan di dalam bentuk folder seperti ini. Ya. Nah, ini semuanya video debat semua ya. Misal contohnya seperti ini nih. Ini saya pakai ini aja lah. Nah, ini contohnya ya. Kalau saya putar yang ini, kita putar dengan ini dia. Kita putar. Ini dia ya. Oke. Nah, ini
Video ini saya buat dengan menggunakan Camtasia Studio. Oke, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau Anda sudah selesai renderingnya ya, kalau tidak gagal ya, ini mudah-mudahan tidak gagal. Ini sudah yang kedua kali, maka nanti yang Anda render itu akan tersimpan dalam bentuk folder dengan nama yang Anda kasih tadi. Ya, contohnya saya kasih namanya OBS misalnya ya, seperti ini ya. Jadi nanti Anda klik saja foldernya, di mana Anda simpan, apakah di C, apakah di D tadi penyimpanannya, renderingnya di mana terjadinya nanti. Kan tadi kelihatan di sini nih, ketika Anda pilih produce answer lalu Anda render tadi kan, nanti kan ada pilihannya mau disimpan di mana. Ya kan? Nanti akan tersimpan dalam bentuk folder seperti ini. Ya kan? Nanti tinggal Anda klik aja. Dan silakan diputar. Nah, ini sudah bisa diupload ini ke YouTube ya. Sudah bisa diupload ke YouTube. Oke. Gimana? Sudah cukup ya saya rasa. Ini masih menunggu renderingnya dan saya rasa ini juga bakalan gagal ya, seperti tadi ya. Tapi mudah-mudahan saja tidak gagal. Intinya kalau sudah selesai rendering maka tinggal Anda pilih save saja. Save atau pilih finish ya kan? Finish, nanti lihat di penyimpanannya. Misalnya Anda simpan di mana, di dokumen atau di D atau di mana tadi ya. Seperti itu. Kalau mau Anda upload ke YouTube ya sudah, tinggal Anda buka YouTube. Seperti ini, YouTube. Ya, kemudian Anda pilih di sini. Kemudian Anda pilih upload video. Seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Wah, ini sekaligus masuk ke tutorial video YouTube ini kayaknya nih. Ya, begitulah. Kalau sudah apa namanya, sudah Anda buka YouTube. Nah, ini dia ya. Ini kan seperti ini. Tinggal Anda pilih ini, ya kan, pilih videonya, Anda bawa ke sini, Anda lepaskan di sini. Ya kan, lepaskan saja. Sama seperti tadi caranya, maka dia akan mengupload. Nah, cara ngupload videonya kebetulan kita tidak membahas itu ya. Kita tidak membahas itu. Ya, oke. Nah, demikian saja. Seperti itu. Dia masih apa nih? Masih proses render. Mana tadi Camtasianya ya? Oke. Sambil saya lihat ya. Ternyata yang hadir berapa ini? Yang hadir Anissa Hani, Eliza Nofri, Yensi Anita Putri, Zeli Emilia Sari. Ya, 3 orang. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini. We are sorry, an error has occurred with the following clip on the timeline. User download footage video slow walk pixel videos. Iya begitu. Ya, artinya di sini error ya, karena katanya slow walk pixel. Jadi terlalu lambat ya penyimpanannya. Mungkin pixelnya terlalu besar ya, makanya dia tidak cukup memadai. Karena di sini ada beberapa aplikasi yang jalan ya. Saya sekaligus record dengan menggunakan OBS dan PowerPoint terbuka, kemudian live streaming juga dengan YouTube, kemudian Camtasianya juga jalan. Mungkin itu yang menyebabkan dia tidak tersimpan dengan baik, karena spek komputernya juga tidak mendukung seperti itu. Tapi kalau sudah selesai nanti tinggal Anda tekan finish saja, itu intinya ya. Finish, ya kan? Finish, dan kemudian Anda cari di mana penyimpanannya tadi. Dia akan tersimpan dalam bentuk folder seperti ini. Dan ini dia format videonya. Seperti itu. Oke.
Cukup saya rasa. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya ulangi lagi, tugasnya adalah Anda buat sebuah media atau PowerPoint ya, pembelajaran. Materinya silakan Anda tentukan, boleh IPA, matematika, IPS, apa saja. Dan di situ di slide pertama Anda bikin judul mungkin ya. Kemudian di slide berikutnya Anda isi KIKD-nya, ya kan? Lalu tujuan pembelajarannya. Lalu silakan tambahan yang lain ya kalau perlu ditambahkan sesuai dengan apa namanya? Dengan format sebuah media pembelajaran ya. Lalu Anda tambahkan materinya. Di materinya itu dilengkapi dengan gambar, dengan teks. Kemudian di slide berikutnya Anda berikan latihan. Latihan berupa soal ya. Soal boleh 5 soal saja. Kasih soalnya. Kemudian di penutupnya Anda berikan profil Anda. Tambahkan foto Anda di situ. Lalu buatkan keterangan Anda, nama, email, hobi. Silakan. Intinya profil Anda tambahkan di situ ya. Foto dilengkapi dengan foto. Seperti itu. Lalu Anda format ke dalam bentuk video dan Anda upload ke YouTube. Nanti kalau sudah selesai, kirimkan link YouTube-nya ke saya dan kita saling subscribe channel. Oke. Semoga Anda bisa menjadi seorang YouTuber. Loh kok syaratnya jadi doanya malah menjadi YouTuber, bukan doanya menjadi seorang guru. Iya, oke lah, enggak apa-apa. Ya, begitu saja cukup. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.